Banyak tuh yang diasuh oleh ayahnya. Daripada anaknya nanti jadi tumbuh besar, tidak ada arahnya, ya mendingan diasuh daripada ayah. Pemirsa, intens investigasi kasus perceraian yang melibatkan publik figur Sarwendah dan Ruben Onsu kembali menjadi sorotan publik, khususnya terkait isu pengasuhan anak yang masih di bawah umur. Perhatian publik pun tertuju pada bagaimana hak asuh anak itu ditentukan, serta bagaimana juga kedua orang tua tetap menjalankan peran mereka setelah perpisahan. Sejumlah pandangan hukum turut muncul dalam menanggapi hal tersebut, salah satunya disampaikan oleh praktisi hukum Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang. Dalam keterangannya, ia menyoroti bahwa dalam kasus perceraian, masing-masing pihak sering merasa paling layak untuk mengasuh anak. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dalam praktik hukum, apabila anak masih berada di bawah umur, maka pertimbangan utama biasanya jatuh pada pihak ibu. Tapi, selama ibu tersebut dinilai mampu memberikan pengasuhan yang baik dan stabil bagi tumbuh kembang anak. Lantas, benarkah hal tersebut tidak bersifat mutlak karena pengadilan tetap mempertimbangkan berbagai aspek lainnya? Benarkah kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi orang tua, dan lingkungan tempat tinggal jadi bagian dalam bahan pertimbangan? Dan benarkah meskipun hak asuh utama diberikan kepada salah satu orang tua, pihak lainnya tetap memiliki hak untuk bertemu dan berperan dalam kehidupan sang anak? Benarkah Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang juga mengingatkan Giorgio Antonio, kekasih Sarwendah, agar tidak ikut campur dan tidak berhak memisahkan kasih sayang anak-anak dengan orang tuanya? Seberapa besar juga peluang Ruben Onsu jika ingin mengambil alih hak asuh anak-anaknya yang kini jatuh di tangan Sarwendah? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, intens investigasi makin memanas terkait permasalahan mengenai hak asuh anak bagi pasangan Sarwendah dan Ruben Onsu pasca perceraian mereka. Kasus ini turut memunculkan berbagai pandangan dari sejumlah pihak, termasuk praktisi hukum Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang. Dalam keterangannya, ia menyoroti dinamika yang kerap terjadi dalam proses perceraian, khususnya ketika kedua orang tua sama-sama merasa paling layak untuk mengasuh anak. Menurutnya, perbedaan pendapat antara ayah dan ibu mengenai kelayakan pengasuhan adalah hal yang umum terjadi dalam proses hukum keluarga. Namun demikian, ia menegaskan bahwa dalam hukum di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa anak yang masih di bawah umur umumnya akan diasuh oleh pihak ibu. Meski demikian, ia menambahkan bahwa penilaian tersebut tidak bersifat mutlak. Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menentukan hak asuh berdasarkan prinsip utama, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak asuh apabila dapat dibuktikan mampu memberikan lingkungan yang lebih baik bagi perkembangan anak. Ia juga menekankan bahwa dalam banyak kasus, ibu kerap dipandang sebagai sosok yang lebih dominan dalam pengasuhan anak, terutama dalam hal perawatan harian. Tapi kalau ibu tidak bisa bertugas dengan baik, maka banyak juga anak yang diasuh oleh sosok ayah. Memang kalau polemik dalam rumah tangga ini memang rentan, ya. Jadi antara mantan suami dan istri merasa saya lebih berhak daripada kamu. Apalagi kan ada sekarang ini memang untuk di bawah umur itu ada pengampuannya. Pengampuan itu di bawah asuh daripada seorang ibu. Tetapi ada tetapinya. Apabila ibu yang dikatakan pengampuan ini
dia menunjukkan itikadnya seorang ibu rumah tangga yang baik di dalam mengasuh anaknya sampai dia akil balik. Tapi kalau tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengasuh anaknya, bahkan mencederai atau menyiksa atau menelantarkan, tidak pantas. Banyak tuh yang diasuh oleh ayahnya, daripada anaknya nanti jadi tumbuh besar tidak ada arahnya, ya mendingan diasuh daripada ayah. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak seringkali menjadi salah satu persoalan yang paling sensitif antara mantan suami dan istri. Namun, secara hukum di Indonesia, penetapan hak asuh tidak serta-merta menghapus hak salah satu orang tua untuk tetap berhubungan dengan anaknya. Dan ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, di mana prinsip utama dalam penentuan hak asuh adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, pengadilan akan mempertimbangkan kondisi yang paling menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Meski hak asuh berada di tangan salah satu pihak, orang tua lainnya tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai ayah atau ibu. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban memberikan nafkah, serta hak untuk tetap menjalin komunikasi dan bertemu dengan anak secara wajar. Yang perlu dicermati di sini, walaupun ada dalam undang-undang pengampuan anak, ya, itu di bawah kuasa daripada ibu, bukan berarti yang namanya ayahnya tidak diperbolehkan ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk menjenguk, bahkan memberikan kehidupan kepada anaknya tersebut. Karena bagaimanapun itu darah dagingnya. Sangat saya sesalkan kalau seandainya seorang ibu yang diberikan hak pengampuan anak itu mengkebiri dan tidak memperbolehkan sang ayah untuk melihat pertumbuhan daripada sang anak, itu nggak diperbolehkan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, ada hak hukum yang mengatur itu. Kedua belah pihak itu mempunyai hak yang sama, cuma pengasuhannya diberikan pada ibu kalaupun itu layak. Ingat loh ya, ada tanda kalaupun itu layak, dia mempunyai kapasitas sebagai ibu yang baik. Mentang-mentang ada pengampuan terus dia, wah ini pak asuh saya, tapi pada saat di tangan saya malah berantakan. Tentunya kan perlu diverifikasi dan disenter oleh orang tuanya, yaitu ayahnya. Apa benar nggak anak saya ini diasuh dengan benar? Jangan-jangan seperti yang sudah saya monitor, bahkan ada yang mengatakan bahwa anaknya ini untuk mencari uang bahkan dieksploitasi. Ini undang-undang mengatur tidak diperbolehkan, ada sanksi hukumnya. Nggak boleh anak-anak dieksploitasi untuk mencari keuntungan sang orang tua. Kan berbagai macam-macam cara nanti dilakukan. Itu tidak diperbolehkan. Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang juga memperingatkan untuk orang ketiga atau kekasih Sarwendah, Giorgio Antonio. Saat ini posisi Giorgio adalah orang luar. Karena itu, ia tidak berhak memisahkan kasih sayang orang tua dengan anak-anaknya, di mana pertumbuhan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, sekalipun orang tua sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi. Cuma saya minta dengan sangat orang pihak ketiga, di dalam bahasa saya ya, orang pihak ketiga yang tidak ada relevansi terhadap pertumbuhan sang anak, jangan ikut campur. Pada saat sekarang posisimu adalah orang luar. Jangan kau ganggu gugat posisi keberadaan si anak supaya terputus kepada kedua orang tuanya, baik laki maupun perempuan. Selanjutnya, perihal Ruben Onsu yang berencana akan mengajukan gugatan, perihal hak asuh anak-anaknya ditanggapi juga oleh Inspektur Jenderal Polisi Ricky Sitohang. Menurutnya, bisa dilihat dari materi gugatan dan fakta di lapangan. Kalau memang tidak diasuh dengan benar, maka peluangnya besar untuk diambil alih hak asuh anak oleh sang ayah. Persisnya, jika terdapat dugaan bahwa anak tidak diasuh dengan baik oleh pihak yang memegang hak asuh, maka pihak orang tua lainnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke pengadilan.
Pengadilan juga berwenang untuk mengevaluasi ulang keputusan hak asuh apabila terbukti ada perubahan kondisi yang merugikan kepentingan anak. Dan pada saat putus hubungan suami dan istri, bukan berarti ada salah satu dari orang tua yang tidak boleh bertemu dengan anak-anaknya. Kalau masalah peluang, itu kan tinggal nanti dilihat materi gugatannya apa, fakta lapangannya apa. Kalau seandainya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa keberadaan sang anak ini bukannya menjadi bagus, malah hancur, itu peluangnya besar untuk diambil alih hak asuhnya. Apalagi katakan kalau sempat ini anak-anak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Bahkan orang-orang yang tidak layak untuk mengasuh dia, entah siapapun itu, apakah pacarnya atau siapa, ikut-ikutan merasa turut terhadap anak itu nggak boleh. Ada dia punya ayah kandung, jangan diputus darah, nggak bisa. Jangan merasa hebat mentang-mentang sudah terputus hubungan suami istri, terus yang di sebelahnya itu bisa suka-sukanya, nggak bisa. Pada saat si Ruben Onsu meminta bahwa dia bertemu, ingin melihat buah kasih sayangnya, harus diperbolehkan. Tentunya saya menyarankan juga kalau memang ini benang merah terputus, tidak ada titik temunya, kan ada undang-undang perlindungan anak. Kan bisa nanti melaporkan ke sana, supaya diambil dimediasi sebagai fasilitator. Kalau enggak ya lakukan gugatan. Ya. Kalau memang betul-betul si Sarwenda ya namanya ya, menghambat komposisi anak untuk ketemu sama suaminya, bisa diambil gugatan tuh. Selanjutnya, belakangan ini Sarwenda dan Giorgio Antonio, sang kekasih, memang kerap umbar kemesraan di media sosial. Lantas, seperti apa Hotman Paris Hutapea ingatkan Sarwenda agar tidak mengumbar kebahagiaan dengan kekasihnya tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga memberikan tanggapan terkait kehidupan pribadi selebriti Sarwenda. Dalam pernyataannya, ia menyinggung soal pentingnya menjaga sikap dalam menampilkan kebahagiaan di media sosial, terutama setelah seseorang memasuki hubungan baru pasca perpisahan. Pernyataannya tersebut muncul di tengah ramainya perhatian publik terhadap kabar kedekatan Sarwenda dengan pasangan barunya, Giorgio Antonio. Ia menilai bahwa setiap figur publik memang memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan pribadi. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan tersebut tetap disertai dengan kebijaksanaan, khususnya dalam membagikan momen kebahagiaan di ruang publik seperti media sosial. Ia juga menyoroti potensi dampak dari unggahan yang terlalu menonjolkan kebahagiaan, terutama jika masih ada pihak lain yang terlibat secara emosional dari hubungan sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut dapat memicu salah persepsi hingga memunculkan spekulasi bahwa unggahan tersebut dilakukan untuk memancing reaksi tertentu, termasuk rasa cemburu dari mantan pasangan. Halo, pesan untuk para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak. Kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu, dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru, dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu. Kenapa saya ngomong begini? Karena Hotman selama puluhan tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini. Dan pasti kau akan dihujat. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerinlah di medsos.
kebersamaan kamu dengan anak-anak itu. Ya, nggak boleh begitu. Mending kayak kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Body bagus itu hanya ukuran bulan. Begitu si cowok itu nggak punya uang, pasti nggak ada rasa lagi kamu sama dia. Ya, itu saya pernah nangani seorang anggota DPR, mantan anggota DPR yang cantik. Suami keduanya ganteng banget. Tapi suami keduanya ganteng banget, tapi dalam hitungan bulan suka minta uang pulsa, minta uang Grab. Bayangin coba di mana harga diri laki-laki, ya. Jadi janganlah pamerin. Seganteng apapun badannya, itu cuma darah dan daging. Akhirnya jadi bau kalau dia bokeh. Okay? Jangan sakiti hati mantan suamimu dengan memamerkan kebahagiaan dan kemewahan kamu bersama dengan cowok barumu atau cowok selingkuhanmu, bersama-sama dengan anakmu di medsos. Hotman Paris juga menjelaskan terkait aspek hukum mengenai pertemuan antara seorang ayah dengan anaknya. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa secara prinsip hukum pidana di Indonesia, pertemuan antara seorang suami atau ayah dengan anak kandungnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurutnya, hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan dan keluarga yang dilindungi oleh hukum, sehingga tidak bisa serta-merta dipidanakan hanya karena adanya pertemuan atau komunikasi. Namun demikian, Hotman juga menekankan bahwa konteks hukum bisa menjadi berbeda apabila sudah ada putusan pengadilan yang mengatur secara tegas mengenai hak asuh atau hak kunjungan anak. Dalam situasi seperti itu, pelanggaran terhadap keputusan pengadilan dapat masuk ke ranah hukum perdata, bahkan berpotensi menjadi perkara yang lebih serius jika terdapat unsur pelanggaran tertentu. Ia menjelaskan bahwa sengketa terkait anak setelah perceraian umumnya berada dalam ranah hukum keluarga, bukan hukum pidana. Oleh karena itu, penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui mekanisme pengadilan agama atau pengadilan negeri tergantung pada status perkawinan para pihak. Gini aspek hukumnya ya. Pertama, sebelum perceraian, banyak suami atau istri dalam berbagai kasus sebelum perceraian diputus bawa anaknya kabur ke luar negeri atau ke kota lain yang istri atau suaminya tidak tahu, sehingga dia bisa tetap secara fisik berada dengan anak-anaknya. Itu bukan suatu perbuatan pidana. Banyak suami, terutama orang-orang bule, banyak melakukan itu. Yang cerai dengan cewek Indonesia langsung istrinya, anaknya dibawa kabur ke luar negeri. Kemudian apabila ada putusan perceraian, di mana salah satu putusan itu mengatakan anak di bawah perwalian ibunya, ya, di bawah ibunya, tapi boleh si suaminya, mantan suaminya mengunjungi setiap waktu, diperlukan atau dalam waktu-waktu yang ditentukan. Pertanyaannya, kalau tidak dikasih izin oleh istrinya, anak tersebut ketemu bapaknya atau dia lambat-lambatin, ya memang putusan pengadilan yang mengatakan istri menjadi wali atas anak itu harus dipatuhi. Tapi kalau suaminya nekat, ada caranya, ada suaminya. Memang itu adalah suatu perbuatan perdata. Kalau suaminya nekat, misalnya anak itu ada di mall, bisa dibawa kabur, itu merupakan pelanggaran perdata, perbuatan melawan hukum. Tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Selanjutnya, Hotman Paris juga menyoroti terkait perceraian dan hak asuh anak yang kerap menjadi sengketa di pengadilan. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian, tidak semua persoalan dapat serta-merta diproses dengan tuntutan perdata yang berujung pada hukuman berat. Ia menekankan bahwa hukum keluarga memiliki karakteristik tersendiri yang lebih mengutamakan perlindungan hak-hak anak serta penyelesaian yang bersifat kemanusiaan. Menurutnya, salah satu isu yang paling sering muncul setelah perceraian adalah mengenai hak orang tua untuk bertemu dengan anak. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan memang mengatur hak asuh.
Namun pelaksanaannya di lapangan seringkali menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Ia juga menyinggung bahwa ada situasi di mana salah satu pihak dihadapkan pada pilihan sulit, yakni tetap mematuhi aturan atau putusan yang berlaku terkait hak kunjungan anak. Meskipun terdapat risiko atau konsekuensi hukum tertentu atau memilih untuk tidak melaksanakannya, namun berpotensi menghadapi sanksi. Ia menegaskan bahwa persoalan seperti ini seharusnya disikapi dengan bijak oleh kedua belah pihak. Mengingat kepentingan utama yang harus dijaga adalah kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak. Jadi resikonya sedikit, karena di Indonesia belum mengenal contempt of court, menghina pengadilan atas putusan pengadilan yang tidak diakui. Jadi kalau memang ada suami-suami yang merasa anaknya tidak boleh ketemu dengan dia, atau seorang istri tidak boleh ketemu dengan ibunya, padahal sudah jelas diatur di dalam perjanjian dan juga dalam putusan pengadilan bahwa boleh ketemu, ada cara, tapi itu melanggar hukum, tapi memang akibatnya tidak berat. Kau pilih mana, ketemu dengan anak atau diputus perbuatan melawan hukum? Ya, kalaupun perkara kan nggak apa-apa 3 tahun kemudian. Tapi yang jelas itu bukan perbuatan pidana karena kita belum mengenal konsep contempt of court atau menghina pengadilan atas putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan. Selanjutnya, mengejutkan. Di sisi lain, Bertrand Peto ungkap kalau dirinya mendapat perlakuan kekerasan dari seorang sosok tante. Lantas, seperti apa pihak KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia angkat bicara perihal tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah perseteruan Sarwenda dengan Ruben Onsu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra juga memberikan tanggapan terkait unggahan penyanyi muda Bertrand Peto yang sempat menghebohkan publik. Dalam unggahan tersebut, Bertrand Peto mengaku mengalami dugaan penamparan oleh seorang sosok yang ia sebut sebagai tante. Menanggapi hal itu, ia menegaskan bahwa setiap bentuk dugaan kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Jasra Putra juga menilai peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama karena menyangkut perlindungan anak dan lingkungan terdekatnya. Menurutnya, langkah pelaporan ke pihak berwajib penting dilakukan, bukan hanya untuk mencari kejelasan atas peristiwa yang terjadi, tetapi juga untuk memastikan adanya perlindungan maksimal bagi anak. Dilihat dari potensi kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Ditegaskannya juga bahwa dalam kasus yang melibatkan anak, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, tekanan, maupun dampak psikologis yang mungkin timbul akibat polemik di ruang publik. Pertama tentu kami turut prihatin ya terkait pertengkaran perseteruan yang dipublikasi ke media sosial ya antara kedua orang tua anak ini, dan tentu dampak publikasi luas dan termasuk karena peristiwa ini adalah tokoh publik ya, yang tentu perdebatan pro kontra tidak terhindarkan, dan bahkan kadangkala perdebatan itu pada akhirnya tidak melihat lagi bagaimana kepentingan terbaik bagi anak. Kami tentu menghimbau agar kedua orang tua ini menyelesaikan secara baik dan mengakhiri perdebatan publik ya terkait pemenuhan kebutuhan anak. Yang kedua, kalau memang ada dugaan kekerasan kepada ananda, ya tentu tidak boleh dibenarkan. Tentu kami mendorong kepada orang tua untuk segera melaporkan kepada kepolisian terkait dugaan kekerasan tersebut. Biarlah nanti kepolisian yang akan membuktikan apakah kekerasan yang dilakukan oleh tante ini itu ada fakta dan ada bukti,
yang tentu informasi awal tentu bisa didalami dari informasi Ananda yang mengalami kekerasan tersebut. Namun kami tentu meminta kepolisian kalau memang ini dilaporkan atau polisi bisa secara jemput bola ya untuk mendalami terkait dugaan kekerasan ini. Karena bagaimanapun juga siapapun itu ya tidak dibenarkan ya untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, sampai detik ini tentu kami belum ada laporan terkait permintaan mediasi ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.